Halo teman-teman, perkenalkan namaku David Kristianta, aku dari FKW Angkatan 2021, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan mentoring modul penginderaan untuk praktikum yang kedua yaitu praktikum patologi anatomi sistem penginderaan. Jikalau pada video sebelumnya kita sudah mengidentifikasi bagaimana struktur histologi jaringan yang normal yang terdapat pada sistem penginderaan, pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi bagaimana perubahan histopatologi yang terjadi pada sistem penginderaan yang telah mengalami berbagai gangguan ataupun penyakit. Pada sesi praktikum kita kali ini, kita akan mengidentifikasi sedikitnya ada 8 sediaan yang berkaitan dengan gangguan patologi anatomi pada sistem penginderaan. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pterygium. Pterygium merupakan suatu proses degeneratif yang terjadi pada kornea konjungtiva. Dan etiologi daripada pterygium umumnya tidak diketahui dan berkaitan dengan paparan angin, debu, dan juga ultraviolet dari cahaya matahari. Yang paling utama, yang paling sering ditemukan adalah karena paparan daripada ultraviolet cahaya matahari. Ini harus kita perhatikan bahwa pterygium umumnya berkembang secara nasal, artinya berkembang dari bagian mata yang terletak di dekat dengan hidung atau nasal dan jarang berkembang secara temporal dan umumnya terjadi secara bilateral, artinya mengenai kedua mata. Dan karakteristik yang membedakan antara pterygium dan pinguecula merupakan gangguan pada sistem penginderaan lainnya pada mata yang mirip dengan pterygium. Nanti kita akan identifikasi bagaimana strukturnya. Nah, yang membedakan adalah adanya invasi kornea superficial. Nah, pterygium itu melibatkan kornea. Bagaimana gambaran makroskopiknya? Kita menemukan bahwa pada pterygium itu kita dapat melihat adanya invasi kornea yang terjadi secara superficial. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa invasinya itu bervaskularisasi dengan sangat baik, ada struktur pembuluh darahnya, dan biasanya memiliki bagian konjungtiva atau bagian ekor yang besar. Nah, yang harus kita perhatikan juga bahwa ini massa putihnya itu mengenai sampai ke area kornea. Sedangkan pada pinguecula kita dapat melihat bahwa ini tidak sampai di area kornea, melainkan hanya berupa tonjolan putih. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi struktur makroskopik, bagaimana dengan struktur mikroskopiknya? Nah, yang harus kita garis bawahi sebagai invasi kornea superficial, pterygium ini memiliki 4 gambaran mikroskopik. Yang pertama adalah epitel gepeng berlapis bersquamosa. Nah, ini adalah epitel gepeng berlapis bersquamosa, dengan kita lihat di bawahnya adalah adanya degenerasi basofilik ataupun elastoid. Nah, jadi kalau kita ketahui bahwa struktur normalnya pada praktikum histologi sebelumnya, ini harusnya diisi oleh jaringan kolagen. Stroma jaringan kolagen di sini telah berubah menjadi elastoid. Elastoid ini berbeda dengan elastin karena susunan mikrofibrilnya berbeda dengan elastin yang pada normalnya. Sehingga apa? Dengan adanya perubahan mikrofibril tersebut menimbulkan perubahan menjadi warna yang seperti ungu atau biru. Umumnya kita melihatnya berwarna merah. Nah, kemudian selain ada gambaran epitel bersquamosa, kita juga dapat melihat adanya degenerasi basofilik ataupun elastoid. Nah, ini juga gambaran yang sama ya teman-teman. Ini kolagennya memiliki susunan mikrofibril yang berubah sehingga menjadi warna ungu kebiruan. Nah, ini adalah juga gambaran yang sama untuk degenerasi basofilik ataupun elastoid yang harus kita garis bawahi, ini merupakan hallmark daripada pterygium. Jadi ketika ada gambaran degenerasi basofilik ataupun elastoid, ini sudah dipastikan itu merupakan bagian daripada pterygium. Nah, lantas apa sih yang menyebabkan eh, bisa munculnya gangguan pada mata yang demikian? Kok bisa sih ada struktur yang mengalami pengangkatan, seperti ada struktur tambahan yang dapat kita temukan pada mata? Apa sih yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi? Yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi adalah karena adanya proliferasi fibrovaskular. Nah, ini adalah proliferasi fibrovaskular, di mana merupakan jaringan ikat fibrotik dengan pembuluh darah. Makanya tadi merupakan jaringan yang bervaskularisasi, ini tampak seperti benjolan pada kornea. Ini adalah epitel gepeng berlapis ataupun epitel bersquamosa, dan juga ini adalah degenerasi elastoid yang berwarna ungu kebiruan. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengidentifikasi berbagai sebukan sel radang kronik. Nah, kenapa sel radang kronik? Karena ini merupakan suatu proses yang terjadi secara kronik. Ada
sel-sel radang kronik, kemudian nanti wilayahnya dapat kita lihat hiperemis, artinya lebih merah, kemudian ada pembuluh darah yang berukuran kecil ya, yang dapat kita identifikasi. Di mana teman-teman, penemuan jumlah sel radang ini menjadi penentu derajat keparahan inflamasi. Jadi artinya seberapa lama inflamasi sudah terjadi itu dilihat daripada sel-sel inflamasi kronis. Sehingga harus kita perhatikan juga bahwa pada epitel berlapis gepeng bersquamosa ini, ketika nanti dia terjadi paparan daripada berbagai etiologi, salah satu sinar UV itu dapat menyebabkan terjadinya apa? Mutasi pada gen P53 sehingga apa? Terjadi perubahan menjadi epitel displastik. Ini kan tidak merupakan struktur normal pada kornea yang harusnya bisa kita lihat. Nah, ini ketika nanti dia sudah berkembang menjadi epitel yang displastik, dia akan mengalami perubahan maturasi dan juga mengalami perubahan polarisasi. Artinya tumbuhnya sudah tidak sesuai dengan bagaimana epitel seharusnya. Dan dapat ini menimbulkan apa? Menimbulkan gambaran yang bersifat pleomorfik. Pleomorfik itu maksudnya bagaimana sih? Artinya ukuran dan juga bentuk daripada sel itu bervariasi, tidak lagi sama seperti pada struktur normalnya. Nah, selain itu nanti juga ini menjadi prekursor keganasan karena apa? Pterygium dapat berkembang menjadi karsinoma sel squamosa. Ini adalah sediaan pertama yang kita identifikasi. Kembali lagi, pterygium ada 4 karakteristik khas yang dapat kita temukan. Yang pertama adalah epitel gepeng berlapis bersquamosa. Kemudian selain itu yang khas adalah kita menemukan ada degenerasi basofilik ataupun elastoid berwarna ungu kebiruan, ada sebukan sel-sel radang kronik yang mungkin kurang terlihat di sini, dan juga ada proliferasi fibrovaskular. Nah, ini adalah gambaran daripada epitel gepeng berlapis bersquamosa yang telah mengalami perubahan menjadi epitel displastik. Kemudian ini adalah gambaran daripada degenerasi basofilik ataupun elastoid. Di sini kita menemukan adanya sebukan sel-sel radang kronik diikuti dengan proliferasi fibrovaskular karena sudah ada gambaran pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah berisi eritrosit. Itu yang menyebabkan terjadinya pembengkakan. Nah, kita sudah masuk ke tadi kita sudah membahas tentang pterygium dengan 4 struktur mikroskopiknya. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu sediaan retinoblastom. Nah, retinoblastom itu merupakan neoplasma intraokular yang terjadi pada masa kanak-kanak, yang paling umum biasanya terjadi pada usia 1 sampai dengan 2 tahun. Nah, ini dapat terjadi unilateral ataupun bilateral, artinya bisa terjadi 1 ataupun 2 mata, dan pasien akan mengalami inaktivasi mutasi gen penekan tumor retinoblastom atau mutasi pada PRB pada kromosom 13 dengan pendek 14. Nah, dari mana sih ini si retinoblastom ini bisa muncul? Ini karena adanya sel-sel neuroektodermal yang tidak berdiferensiasi. Yang mana sel-sel neuroektodermal ini merupakan prekursor pembentukan neuroepitelium retina. Jadi dia tidak berdiferensiasi neuroepiteliumnya sehingga menyebabkan terjadinya retinoblastom. Nah, retinoblastom itu nanti gambaran secara makroskopiknya kita dapat melihat adanya leukokoria atau white pupil dan juga ditemukan strabismus ya. Ada 2 gambaran makroskopiknya, yaitu leukokoria, yaitu pupil berwarna putih, dan juga strabismus. Strabismus itu matanya cenderung juling, di mana mata tidak sejajar dan keduanya bergerak ke arah yang berbeda. Kemudian apabila kita melakukan funduskopi, kita dapat menemukan tadi ya gambaran leukokorianya itu dapat ditemukan gambaran massa putih pada funduskopi. Nah, ini nodul tumor nanti akan berwarna merah muda, diproyeksikan dari retina ke vitreus ya. Kita tahu retina di bagian posterior daripada bola mata, kemudian diproyeksikan ke vitreus dengan pertumbuhan yang endofit. Nah, kemudian bagaimana sih gambaran mikroskopik yang dapat kita temukan pada individu yang mengalami retinoblastom? Di sini ada 4 gambaran. Yang pertama, sebelumnya kita akan melihat dulu bahwa ternyata kalau misalkan retinoblastom itu kita lakukan biopsi, kita enukleasi daripada matanya sendiri, matanya dikeluarkan melalui operasi, kita dapat melihat adanya massa ya retinoblastom ini. Atau kalau misalkan kita melihat pada gambaran radiologi, ini ada kalsifikasi yang terjadi pada retina. Nah, ini adalah gross foto. Jadi yang dapat kita lihat nih ternyata tumornya sudah memenuhi keseluruhan mata dan memberikan gambaran kalsifikasi. Nah, tadi ada 4 gambaran yang dapat kita lihat pada retinoblastom. Yang pertama, dia adalah adanya sel-sel primitif. Lagi-lagi karena ini timbul dari sel-sel primitif neuroektodermal yang tidak berdiferensiasi,
kita dapat mengidentifikasi sel-sel primitifnya. Nah, sel-sel primitifnya ini kita dapat melihat punya gambaran yang padat dan juga bulat, dan juga uniform. Nah, ini kita lihat ya, dia seperti berseragam lah satu dengan yang lainnya. Sitoplasmanya sedikit sehingga kita dapat menemukan gambaran yang berwarna lebih biru dengan inti yang hiperkromatik ya. Nukleusnya tidak prominent, dan juga intinya berwarna lebih gelap. Jadi kita tidak dapat melihat gambaran nukleusnya dengan jelas. Dan juga kromatinnya halus sehingga kita sulit untuk mengidentifikasi struktur anak inti. Dan yang khas yang dapat kita temukan bahwa sel-sel primitif atau sel-sel tumor ini tersusun dalam jaringan yang roset ya. Tepatnya adalah Flexner-Wintersteiner roset, yaitu atau yang dikatakan sebagai true roset, yaitu roset dengan membran lumen yang jelas dan juga kosong. Ini kita dapat melihat ini adalah gambaran rosetnya. Oke. Ini adalah gambaran daripada rosetnya dengan membran tengahnya kosong. Ini juga gambaran roset dengan membran tengahnya kosong. Yang akan kita lihat lebih jelas pada gambar berikutnya. Ini juga roset dengan membran tengahnya kosong. Nah, itu adalah gambaran pertama, yaitu ada sel-sel primitif ataupun sel-sel tumor. Kedua, yaitu kita dapat menemukan adanya jaringan-jaringan nekrotik ya, hamparan jaringan nekrotik yang kita temukan. Ini adalah jaringan nekrotik, dan itu tadi adalah sel-sel tumornya. Nah, kemudian tadi seperti yang aku sampaikan, bahwa sel-sel tumor atau sel-sel primitif yang dapat kita temukan itu adalah sel-selnya padat. Ini kita dapat lihat padat ya. Dia bulat bentuknya, kemudian uniform antara satu bentuk dengan bentuk yang lain kita bisa lihat strukturnya mirip ya. Kemudian sitoplasmanya sedikit sehingga lebih berwarna lebih biru. Ini kita dapat melihat ini ada warna yang lebih biru, biru kehitaman. Dan intinya hiperkromatik dan juga kromatinnya halus sehingga kita sulit mengidentifikasi daripada anak intinya. Nukleusnya tidak prominent. Dan juga kita dapat melihat di sini ada gambaran-gambaran apoptosis yang terjadi. Nah, tadi seperti aku sampaikan bahwa sel-sel primitif itu bersama-sama membentuk struktur yang dikatakan sebagai Flexner-Wintersteiner roset. Nah, Flexner-Wintersteiner roset itu merupakan roset dengan membran yang dengan membran lumen yang jelas dan juga kosong. Ini kita dapat melihat struktur bagus sekali. Ini adalah Flexner-Wintersteiner roset. Ini struktur lumen tengahnya kosong ya. Lumen tengahnya kosong itu menunjukkan Flexner-Wintersteiner roset. Nah, selain daripada Flexner-Wintersteiner roset, kita juga dapat menemukan ada roset lain, yaitu selain Flexner-Wintersteiner roset, kita juga menemukan ada yang dikatakan sebagai Homer-Wright roset ataupun pseudo roset. Kalau Flexner-Wintersteiner roset ini adalah true roset, sedangkan kalau misalkan Homer-Wright roset itu adalah pseudo roset, bukan roset yang sesungguhnya yang biasanya kita temukan pada neuroblastoma olfactorius. Bedanya apa? Kalau Flexner-Wintersteiner roset tengah-tengahnya kosong, lumennya kosong, sedangkan kalau misalkan yang true roset, nah ini gambarannya sangat jelas ya teman-teman ya. Flexner-Wintersteiner tuh lumennya kosong ya. Lumennya kosong, sedangkan kalau misalkan Homer-Wright roset, lumennya itu ada sitoplasmanya, terisi sitoplasma. Ini umumnya kita temukan pada neuroblastoma olfactorius. Nah, kemudian selain tadi kita temukan sel-sel primitif dan juga hamparan jaringan nekrotik, ini adalah gambaran jaringan nekrotik, nekrotik, nekrotik ya. Ini juga adalah sel-sel tumornya. Ini gambaran makronya mungkin kurang terlihat gambaran rosetnya. Kita juga menemukan adanya area kalsifikasi. Nah, seperti yang kita ketahui pada kuliah yang sudah disampaikan oleh Dr. Lisna bahwa area kalsifikasi itu ada dua. Kalsifikasi ada yang distrofik dan juga ada yang metastatik. Kalau metastatik terjadi karena overproduksi, dan kalau yang distrofik itu terjadi karena jejas. Nah, itu adalah gambaran berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga dapat menemukan adanya invasi ke nervus opticus yang terdapat pada bagian posterior daripada bola mata. Nah, ini makanya ketika kita melakukan tindakan tertentu, kita akan menilai nih batas sayatan daripada nervus opticus apakah bebas atau tidak, dan dilihat apakah sudah berinvasi atau tidak sel-sel tumornya. Di sini kita dapat melihat bahwa sudah ada gambaran sel-sel yang berinvasi. Ya, ini ketika di zoom nanti memberikan gambaran yang demikian. Ini adalah gambaran sel-sel tumornya. Ini retinoblastom, kita harus bedakan di mana ada Flexner-Wintersteiner roset yang lumennya itu jelas ya teman-teman, gambarannya lumennya kosong, dan ada Homer-Wright yang lumennya itu tuh ada isinya. Kemudian di gambar B kita juga dapat melihat ada gambaran fluoret. Nah, fluoret itu tuh bedanya apa sih dengan roset-roset lain? Jadi sebenarnya teman-teman di retinoblastom tuh atau sebenarnya kita katakan roset itu ada 3 jenis. Ada yang pertama adalah yang Flexner-Wintersteiner, kemudian yang kedua adalah Homer-Wright, dan yang ketiga itu adalah fluoret. Nah, fluoret itu sebenarnya teman-teman gambarnya itu hampir mirip dengan roset lainnya, dengan Flexner-Wintersteiner dan Homer-Wright. Cuman kalau misalnya fluoret itu gambarannya itu seperti tangkai bunga aja nih teman-teman. Ini seperti gambaran tangkai bunga.
Ini kita dapat melihat seperti gambaran tangkai bunga, dan umumnya sebenarnya fluoret itu gambarnya seperti ini. Ini mungkin izin aku gambarkan. Ini fluoret itu gambarnya seperti ini. Jadi dia sebenarnya tidak cenderung membentuk seperti roset yang lingkaran, akan tetapi dia memiliki gambaran struktur yang berjejer seperti ini. Ini ada bunganya, ada inti bunganya, kemudian ini ada tangkai-tangkainya. Ini adalah gambaran daripada fluoret. Cuman yang harus kita perhatikan dan yang harus teman-teman kuasai pada retinoblastom, yang utamanya dapat kita perhatikan itu adalah adanya Flexner-Winter-Steiner roset. Sedangkan untuk roset lainnya itu teman-teman sifatnya nice to know, teman-teman bisa membedakan saja. Nah, kemudian kita masuk ke sediaan ketiga. Tadi sediaan kedua kita bahas tentang retinoblastom. Sediaan ketiga kita membahas tentang karsinoma sel squamosa pada lidah. Nah, ini terjadi apa? Displasia ataupun gangguan maturasi berupa pleomorfisme. Nah, karsinoma sel squamosa ini ada yang bersifat ringan, sedang, berat. Kalau ringan tidak mengenai seluruh lapisan epitel pada lidah, sedangkan kalau berat itu sudah mengenai seluruh lapisan epitel, bahkan bisa menembus membran basal daripada epitel. Nah, ini sudah masuk gambaran mikroskopiknya, tapi yang jelas kalau kita perhatikan dia terbentuk seperti apa? Adanya benjolan seperti ulkus yang lama-lama tidak sembuh. Mungkin benjolannya digambarkan seperti sariawan tapi gede, tapi kok tiba-tiba ada ulkus nih, nggak sembuh-sembuh. Itu kemungkinan mengacu kepada karsinoma sel squamosa. Bagaimana membuktikannya? Ternyata kalau kita lihat dengan analisis histopatologi, kita dapat melihat bahwa yang pertama, ada pulau tumor yang infiltratif. Ini pulau-pulau tumor yang dapat kita identifikasi. Pulau-pulau tumor yang infiltratif. Ini terlihat sekali struktur pulau-pulaunya. Infiltratif ke stroma jaringan ikat. Ya. Jadi apa? Epitel squamosa yang ada di luar ini, teman-teman, ini adalah epitel squamosa, itu bertransformasi menjadi ganas. Terjadi apa? Displasia, sehingga terjadi gangguan maturasi dan menyebabkan pleomorfisme yang menciptakan berbagai pulau-pulau ini. Di epitelnya jadi ganas, kemudian berubah strukturnya, maturasinya berubah, pleomorfisme, sehingga menimbulkan apa? Adanya pulau-pulau tumor nih. Jadi dia tidak bertumbuh dan juga tidak berkembang seharusnya. Nah, kemudian kita juga menemukan ada gambaran apa? Ada gambaran pulau-pulau keratin. Nah, ini adalah keratin ya. Ini adalah struktur keratin pearl yang bisa kita identifikasi. Begitu pula pada gambaran sebelumnya ini adalah pulau-pulau keratin. Nah, pulau-pulau keratin ini adalah gambaran yang khas muncul pada karsinoma sel squamosa. Pokoknya kalau andai kata ada pulau keratin, sudah pasti itu merupakan karsinoma sel squamosa. Nah, kita ketahui bahwa keratin itu munculnya harusnya pada permukaan. Jadi harusnya adanya pada epitel squamosa, tumbuhnya di daerah sini. Tumbuhnya di daerah yang sini. Akan tetapi karena dia terjadi gangguan, maka dia berubah nih teman-teman. Dia tumbuhnya ke dalam, ya. Dia tumbuh ke dalam, maka ada pulau-pulau keratin, dia tidak tumbuh pada permukaan. Kemudian kita menemukan sel-sel inflamasi. Tadi kalau misalnya kata kita perbesar nih, gambaran pulau tumor yang infiltratif ke stroma jaringan ikat, kita menemukan ini masih dalam gambaran yang pulau-pulau. Ini juga pulau-pulau. Tadi ada pulau-pulau keratin, sekaligus ada sel-sel inflamasi pada nanti ada gambaran sel-sel inflamasi yang dapat kita lihat, dan ada sel-sel tumor. Nah, sel-sel tumor itu bagaimana? Ini adalah sel-sel poligonal. Ada bentuknya poligonal, kemudian juga kita dapat melihat adanya sitoplasma yang eosinofilik. Ini gambarnya jelas sekali. Ini warna merah ya, sangat eosinofilik ya, berwarna merah. Ya, dia berwarna merah. Kemudian kita juga dapat melihat ada struktur bridging interseluler. Nah, bridging interseluler itu seperti apa sih, Fit? Nah, ini adalah gambaran bridging interseluler. Ini merupakan gambaran normal ya teman-teman, gambaran yang normal yang dapat kita temukan pada karsinoma sel squamosa, di mana antar sel itu ada bridgingnya, seakan-akan ada jembatannya yang dia nanti akan membentuk keratin sampai pada permukaan dengan sitoplasma yang banyak. Nah, jadi selain daripada tadi kita temukan ada pulau tumor yang infiltratif, kemudian juga ada pulau tumor yang infiltratif, kemudian juga kita menemukan ada pulau-pulau keratin, dan juga nanti kita temukan ada sel-sel poligonal, ya, sel-sel poligonal dengan sitoplasmanya yang eosinofilik yang berwarna merah. Kita juga menemukan ada bridging interseluler. Dan berikutnya seperti yang tadi sempat aku sampaikan, ini adalah gambaran keratin pearl-nya, dan juga ada sel-sel inflamatori pada stroma. Ini adalah sel-sel inflamasi, nah ini sel-sel limfosit yang dapat kita temukan pada stroma. Nah, itu merupakan gambaran karakteristik daripada karsinoma sel squamosa. Ya, yang pertama dia adalah pulau tumor yang infiltratif, kemudian yang kedua kita menemukan ada pulau-pulau keratin, dengan ada di dalamnya kita dapat melihat ada sel-sel
sel-sel inflamasi. Kita menemukan ada sel-sel inflamasi pada stroma, ya di daerah sini ada sel-sel inflamasi, ada sel poligonal dengan sitoplasma eosinofilik, ya. Jadi ada sel-sel yang berbentuknya poligon, kemudian sitoplasma eosinofilik yang lebih merah, dan juga ada bridging interseluler. Nah, bagaimana kita menilai keganasannya? Keganasannya itu ada 4 karakteristik. Yang ini yang diberikan panah merah. Panah kuning itu menunjukkan khasnya pada karsinoma sel squamosa, sedangkan kalau misalkan yang berwarna merah itu adalah karakteristik keganasan. Yang pertama dia apa? Infiltratif atau invasif, ya. Kemudian yang kedua juga dia menunjukkan gambaran kehilangan polaritas, ya. Polaritasnya telah mengalami kehilangan. Dalam artian harusnya mungkin kalau kita ngomongin epitel dia tumbuh di permukaan, kemudian ternyata pada karsinoma sel squamosa pada lidah itu polaritasnya sudah tidak sesuai, jadi tumbuhnya bisa kemana-mana. Kemudian apa? Ada gambaran mitotik, ya. Ini gambaran yang sedang sel-sel yang sedang mengalami pembelahan, sama juga tumor. Nah, ini menunjukkan semakin tingginya indeks proliferatif atau semakin tingginya aktivitas pembelahan, berarti nanti massa tumor akan semakin besar. Dan juga ada nukleus yang pleomorfik, ya. Artinya pleomorfik itu bentuknya berubah-ubah dengan nukleolus yang prominent. Artinya intinya kita dapat melihat dengan jelas ini, intinya jelas, tapi bentuknya tidak sama. Ini adalah intercellular bridging yang tadi aku tunjukkan yang merupakan karakteristik daripada karsinoma sel squamosa. Berikutnya, kita akan mengidentifikasi sediaan berikutnya yaitu karsinoma nasofaring. Nah, karsinoma nasofaring ini merupakan karsinoma ataupun gangguan yang gejalanya tidak jelas, flu-like syndrome. Jadi orangnya biasanya datang dengan keluhan seperti terasa ada orang kena flu. Nah, kemudian juga ditemukan sekret hidung, epistaksis atau mimisan, kemudian nyeri, ada otitis media serosa, ada otalgia, nyeri pada telinga, kemudian ada gangguan pendengaran dan juga sakit kepala. Dan biasanya kalau kapan sih pasien datang? Ini kan tanda-tanda kalau flu-like kan ya, tanda-tanda yang biasa ya. Mungkin kalau misalnya dari kata kita terkena flu, di rumah kita akan berikan pengobatan-pengobatan simptomatik dan pikirnya bakal sembuh, tapi ternyata ini tidak sembuh-sembuh. Lambat laun akan terjadi metastasis, yaitu ada pembesaran kelenjar getah bening leher. Nah, itu nanti baru ketika adanya kelenjar getah bening di lehernya diraba, kok membesar ya? Itu nanti pasien baru datang. Nah, yang harus kita garis bawahi ini terkait dengan infeksi dari EBV atau Epstein-Barr virus. Sekali lagi, nasopharyngeal carcinoma itu berkaitan dengan infeksi EBV atau Epstein-Barr virus. Nah, bagaimana mengidentifikasinya untuk menentukan benar atau enggak sih EBV ini dapat diperiksa dengan menggunakan EBER-IS atau EBV encoded RNA in situ hybridization. Nah, selain itu juga kita dapat mengambil sediaannya kita biopsi dengan menggunakan FNAB, yaitu fine needle aspiration biopsi, ditemukan gambarannya seperti ini. Nah, nasopharyngeal carcinoma ini sebelumnya memiliki karakteristik, ya, dia ada 2 jenis. Ada yang karsinoma sel squamosa yang berkeratinisasi dan juga non keratinisasi. Kalau keratinisasi khasnya nanti kita temukan adanya gambaran pulau-pulau keratin seperti yang kita temukan pada sediaan karsinoma sel squamosa di lidah tadi. Nah, kan tapi kita bakal fokusnya di sini ke yang non keratinisasi. Nah, sebelumnya yang non keratinisasi ini disubklasifikasikan sebagai tipe yang tidak berdiferensiasi dan berdiferensiasi. Jadi dulu sel squamosa non keratinisasi ini ada 2 lagi, ada yang berdiferensiasi dan tidak berdiferensiasi, akan tetapi ini sudah tidak ada bedanya lagi, jadi nggak digunakan lagi. Nah, uh, selanjutnya dapat kita lihat pada karsinoma sel pada karsinoma nasopharyngeal, ini adalah gambaran karsinoma nasopharyngeal pada yang non keratinisasi, ya. Jadi perhatikan bahwa ini yang non keratinisasi, yang keratinisasi tidak dibahas pada praktikum. Tapi kalau ditanya apa yang membedakan, tentu ada mutiara-mutiara keratin seperti yang tadi kita temukan pada gambaran karsinoma sel squamosa. Ini yang dikatakan sebagai mutiara keratin. Nah, gambarannya apa aja sih gambaran mikroskopiknya? Kita menemukan adanya pulau tumor. Yang khas yang dapat kita temukan pada karsinoma nasopharyngeal itu adalah dia punya infiltrasi limfosit. Ini kan limfosit ya, sangat banyak jumlahnya. Kenapa sih limfosit sangat banyak jumlahnya? Karena limfosit merupakan reservoir bagi EBV. Reservoir artinya dia biasanya hidup ketika tempat hidup bagi EBV. Jadi ketika ada infeksi EBV, kita menemukan ada banyak limfosit ya sebagai respon terhadap adanya EBV. Nah, ini dapat menemukan pulau-pulau tumor dan juga adanya limfosit.
Nah, kemudian selain kita menemukan pulau tumor, nanti kalau pulau tumor ya kita perbesar, kita dapat menemukan ada susunan sinsitial. Sinsitial kalau teman-teman ingat pada video mentoring sebelumnya di mentoring muskuloskeletal, kita ingat bahwa otot rangka itu punya susunan sinsitium, sitoplasmanya saling bergabung satu dengan yang lain. Begitu juga pada sel-sel ini. Ini ada susunan sinsitial, jadi penumpukan beberapa sel, batasnya tidak jelas. Yang mana sih Fit, yang gambaran sinsitial? Gambaran sinsitialnya dapat kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah gambaran sinsitialnya nih, selnya bertumpuk satu dengan yang lain. Kalau yang lainnya selnya satu-satu. Ini adalah gambaran sinsitial yang sangat jelas. Kemudian di sini ini juga gambaran sinsitialnya ya. Ini selnya lebih dari satu bertumpuk. Itu adalah gambaran sinsitial. Selain dari sinsitial, kita dapat menemukan intia pleomorfik. Ini kan bentuknya beda-beda satu dengan yang lain. Dan nukleolusnya sangat menonjol. Ini kita dapat lihat intinya sangat jelas. Ya, nukleolusnya sangat menonjol. Sitoplasmanya harus kita garis bawahi tidak merah, lebih sedikit dan juga vesikular ya. Kalau misalkan pada yang tipenya dia adalah tipe yang berkeratinisasi, yang tadi ada pulau keratin, biasa dia eosinofilik. Nah, kemudian selain itu kita juga dapat menemukan adanya kelenjar serominosa. Ini adalah gambaran yang cukup jelas ya. Pulau tumor dengan gambaran yang tadi sudah aku sampaikan. Ini adalah pulau tumor. Tadi kita ulang kembali bahwa pulau tumor ini di antara sel-sel limfosit yang merupakan reservoir daripada EBV. Kemudian pulau-pulau tumor ini ada gambaran sinsitial di dalamnya dengan inti pleomorfik, strukturnya susunannya berbeda-beda, intinya. Kemudian nukleolusnya sangat menonjol dan juga sitoplasmanya sudah tidak merah, lebih sedikit dan juga vesikular. Kemudian selain itu kita juga dapat menemukan ada gambaran kelenjar serominosa yang normal kita temukan pada bagian dari nasofaring. Penyusunnya itu adalah epitel Snyderian. Nah, ini adalah epitel Snyderian. Apa sih itu epitel Snyderian? Epitel Snyderian itu adalah epitel torak bertingkat bersilia bersel goblet. Sekali lagi aku ulangi bahwa epitel Snyderian itu merupakan epitel torak bertingkat bersilia dengan sel goblet. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita akan mengenali dulu bagaimana struktur histologi normal daripada kafum nasi atau cavitas nasalis ya. Nah, rongga hidung dan juga sinus paranasal itu dilapisi oleh mukosa Snyderian atau epitel Snyderian yang lagi-lagi merupakan epitel torak uh, yang merupakan epitel torak bertingkat bersilia dengan sel goblet. Nah, kemudian kita juga dapat menemukan ada lamina propria, yaitu lamina atau barisan yang longgar bervaskularisasi baik dengan kelenjar serominosa. Dan sel goblet dan juga sel ataupun kelenjar serominos ini variabel ya, menyesuaikan. Kemudian kita akan mengidentifikasi sediaan pertama. Jadi ketika nasal cavity ini mengalami perubahan tidak sesuai dengan normal histologinya, ini adalah tadi yang seperti aku sampaikan ya, cavitas nasalis. Ini adalah epitel Snyderian, yaitu epitel torak bertingkat bersilia dengan bersel goblet. Kemudian ini juga gambaran yang sama, epitel Snyderian, epitel bertingkat bersilia bersel goblet ya. Kemudian ada juga kelenjar-kelenjar serominosa. Nah, kalau misalkan tadi struktur yang aku sampaikan itu mengalami perubahan, itu akan menyebabkan apa? Nasal polip atau polip nasi. Nah, polip nasi itu merupakan peradangan yang paling sering terjadi karena apa? Adanya inflamasi dan juga rinitis alergi serta rhinosinusitis kronis. Jadi kalau ditanya apa sih penyebab daripada nasal polip, itu adalah disebabkan oleh inflamasi, rinitis alergi dan juga rhinosinusitis kronik. Ya, jadi kalau misalnya kata teman-teman pilek nih, mungkin ada alergi, kemudian hidungnya dikucek-kucek terus, sama kelamaan akan terjadi apa? Akan terjadi pertumbuhan non neoplastik. Ini bukan neoplastik, bukan kanker yang menonjol dari rongga hidung pada epitel pernafasan. Jadi ini adalah struktur-struktur yang menonjol. Dan permukaan kita lihat adalah permukaan yang translucent, tembus cahaya, lembab dan juga edematos. Ya, ini gambarannya sangat jelas ya. Kemudian, nah bagaimana sih gambaran histopatologi daripada polip nasi? Gambaran yang khas yang dapat kita perhatikan adalah pertumbuhan yang polipoid. Artinya polipoid itu gimana sih pertumbuhannya keluar-keluar? Andai kata ini adalah gambaran normalnya, kalau gambaran normal polipoid itu kayak gini, polip ya, dia menonjol keluar, polipoid. Dan kita dapat menemukan ada epitel gepeng berlapis, bertorak, bertingkat bersilia. Ini adalah epitel Snyderiannya ya.
pseudostratified columnar epithelium. Kemudian kita juga menemukan adanya penebalan daripada membran basal. Jadi kalau normalnya harus segini, membran basal mengalami penebalan. Nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian kita yang khas yang dapat kita identifikasi pada nasal polip itu adalah adanya stroma yang edematos. Dia harusnya stromanya itu tuh datar. Nah, ini stromanya ini edematos, artinya mengalami edem, mengalami odem. Ya, dia diisi oleh apa sih? Diisi oleh sel-sel inflamasi seperti eosinofil, neutrofil, sel plasma dan banyak pembuluh darah sehingga apa? Memberikan gambaran benjol. Mungkin kalau harusnya strukturnya seperti ini, kemudian karena ada edematostroma dia jadi menonjol. Kemudian gambarnya juga polipoid ya. Dan juga kita menemukan adanya kelenjar serominosa yang normal ya. Ini juga gambaran kelenjar serominosa yang normal. Ini serominosa, 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 serominosa. Kemudian ini adalah epitel Schneideriannya, epitel gepeng berlapis torak bertingkat bersilia. Kemudian kita juga menemukan adanya stroma yang mengalami ekspansi ataupun penebalan. Ini stroma yang mengalami ekspansi atau penebalan. Ini adalah gambar yang sangat jelas untuk polipoid ya. Ini stromanya mengalami pembengkakan. Kemudian di luarnya kita menemukan adanya epitel Schneiderian yang melapisi struktur daripada polip nasi tersebut. Dan kita menemukan juga di dalamnya pada stroma edematos ini ada apa? Ada inflamasi yang terjadi. Inflamasi yang terjadi kita dapat melihat di sini adalah ada banyak sel-sel, ya, eosinofil, neutrofil, sel plasma, pembuluh darah. Ini terdapat lihat gambaran pembuluh darah yang sangat jelas. Oke, kemudian berikutnya kita akan mengidentifikasi sediaan berikutnya yaitu papiloma sinonasal. Papiloma sinonasal itu merupakan lesi neoplasma epitel jinak. Garis bawah dia merupakan neoplasma. Kalau polip nasi tadi dia bukan merupakan neoplasma ya. Dan ini disebabkan oleh karena apa? Karena adanya hiperplasia daripada epitel jinak pada saluran sinonasal. Nama lain daripada sinonasal papiloma itu adalah Schneiderian papiloma, yang mana ini kita temukan khasnya yang paling umum adalah sinonasal. Nah, jadi dia ada 3 klasifikasinya. Ada yang tipe terbalik atau inverted atau tipe yang endofitik ya. Kemudian tipe kedua adalah exofitik dan juga ada yang tipe onkositik. Nah, yang akan kita bahas secara umum adalah yang tipe inverted ataupun tipe yang endofitik. Nah, dia ini berkaitan dengan infeksi HPV. Bedakan dengan yang sebelumnya sudah kita bahas, kalau misalkan pada individu yang mengalami uh, individu yang mengalami karsinoma nasofaringeal itu disebabkan oleh karena EBV. Sedangkan kalau sinonasal papiloma itu disebabkan oleh karena HPV. Ya. Ini kekambuhan atau rekurensinya seringkali terjadi dan lokasi paling umum terjadi di rongga hidung dan juga sinus maxillaris. Gejalanya apa sih? Biasa pasien datang dengan sumbatan hidung, epistaxis, rhinore, hiposmia, penurunan kemampuan penciuman dan juga sakit kepala. Mikroskopisnya kita menemukan nanti ada epitel Schneiderian ataupun epitel squamosa seperti yang tadi aku sampaikan. Yang harus kita perhatikan juga apa? Kita lihat di sini bahwa pada individu yang mengalami papiloma sinonasal itu akan ada pertumbuhan polipoid lunak ya. Polipoid itu apa sih? Jadi dia ada massa benjolan yang bersifat irregular. Ini bentuknya nggak jelas nih ya. Polipoid ya. Polipoid yang bersifat lunak dengan permukaan yang berbelit-belit ataupun berkerut. Ini gambarannya sangat jelas ya. Dia permukaannya tidak datar, permukaannya ada kerutan-kerutan. Dan kalau misalnya tipenya exofitik, ya dia akan bertumbuh seperti jamur dengan gambaran papiler. Nah, bagaimana sih gambaran daripada yang inverted ataupun endofitik ya? Ini kita akan lebih khususnya membahasnya pada praktikum itu yang inverted ya, yang endofitik. Mikroskopiknya apa? Kita menemukan adanya epitel Schneiderian ya. Epitel Schneideriannya kan normalnya kita dapatnya harus tumbuhnya di luar. Akan tetapi karena ada pertumbuhan ke dalam, maka kita menemukan epitel Schneideriannya itu ada pada dalam nih. Ini epitel Schneideriannya itu ini ya, teman-teman ya. Ini Schneideriannya di sini. Ini yang merupakan Schneiderian. Nah, bayangin, dia tumbuhnya ke dalam. Ini tumbuhnya dalam ya. Normalnya harusnya dia tumbuh di bagian luar nih, nggak boleh tumbuh ke dalam. Ya, di epitel Schneiderian yang diliputi oleh apa? Lamina basalis. Ini nanti kalau kita perbesar ada lamina basalis dan yang tidak ditemukan pada karsinoma squamosa. Ya, jadi yang membedakan antara sinonasal papiloma dengan jenis lainnya itu adalah dia tidak memiliki lamina basalis. Kemudian kita juga menemukan gambaran yang hiperkeratosis, jadi epidermisnya mengalami penebalan, hiperkeratosis pada epitel ya. Kemudian epitelnya juga apa? Epitel yang bersifat hiperplastik dengan pertumbuhan endofitik, yaitu pertumbuhan ke dalam. Ini adalah gambaran yang khas. Tadi kalau kita temukan epitel Schneideriannya, ini kita temukan apa gambarannya? Epitel Schneideriannya itu adalah dia tumbuh ke dalam. Ini adalah gambaran yang tumbuh ke dalam ya.
tumbuhnya di dalam, harusnya di permukaan. Kemudian selain nanti dia tumbuh ke dalam, epitelnya ini, ada gambaran hiperkeratosis ya pada sel epitel, kemudian adanya apa? Epitel yang hiperplastik yang dia tumbuh secara endofitik. Dia papilnya, dia berbentuk seperti papil, dia menonjol ke dalam stroma. Ya, kalau yang membedakannya bagaimana? Kalau misalnya eksofitik dia tumbuhnya keluar, ya, dia tumbuhnya keluar. Tapi kalau misalnya endofitik dia tumbuhnya ke dalam, ya. Ini nanti apa namanya epitel Schneideriannya juga mengikuti. Nah, ini epitel Schneideriannya di sini. Ini epitel Schneideriannya di sini. Ini yang tipe exophytic. Sedangkan kalau yang endophytic dia tumbuhnya ke dalam. Normalnya kan harusnya dia ada di permukaan. Nah, dan yang harus kita khawatirkan ini adalah gambaran hiperkeratosisnya. Ini yang lebih jelas ya teman-teman. Hiperkeratosis ya, seperti yang kita pelajari dulu di modul kulit jaringan penunjang ya. Dan juga ini dapat bermetaplasia menjadi apa? Menjadi epitel squamosa, ya, menjadi papilloma squamosa. Nah, kemudian kita masuk ke sedian berikutnya, yaitu olfactory neuroblastoma. Nah, ini merupakan neoplasma neuroectodermal ganas, tapi bedanya ini adalah dari membran olfactorius ya. Kalau tadi retinoblastom juga dia dari neuroectodermal. Nah, ini sama-sama, tapi bedanya ini dari membran olfactorius saluran sinonasal. Ya, untuk olfactory neuroblastoma. Dan terjadi paling banyak di mana sih? Dia puncaknya bimodal. Artinya apa? Paling banyak terjadi 2 kali nih. Ada 2 puncak, bisa di minggu ke-6 maaf, dekade kedua, jadi usia 20-an dan juga dekade ke-6, usia 60-an. Nah, ini gejalanya juga bersifat non-spesifik. Biasa pasien datang dengan apa? Hidung tersumbat, epistaksis, sekret hidung, sakit kepala, anosmia. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Lokasinya situs paling umumnya apa? Ada di rongga hidung di bagian atas di area cribriform plate yang sebelumnya sudah kita bahas pada praktikum histologi. Nah, yang harus kita perhatikan apa? Nah, ini adalah gambaran hidung yang kemudian sudah dibiopsi. Ini adalah olfactory neuroblastomnya. Ya, ada pertumbuhan massa. Saya dapat dilihat dengan jelas. Dalam massa polipoid, nodulnya kecil, kurang dari 1 cm biasanya, karena kan hidung kita sangat kecil, mengisi rongga hidung. Ya, bersifat agresif dan juga dapat bermetastasis, pengobatannya bisa pembedahan ataupun kemoterapi, dan kalau untuk prognosisnya, itu berkorelasi dengan stadium klinis. Jadi kalau misalnya sudah berat ya, nanti akan lebih berat gitu prognosisnya atau lebih buruk prognosisnya. Nah, yang khas dari olfactory neuroblastoma sama-sama dia adalah gambaran seperti apa? Gambaran seperti pulau-pulau tumor. Nah, yang harus kita perhatikan apa sih pada olfactory neuroblastoma tadi selain daripada pulau-pulau tumor yang tersusun seperti sel nest ataupun seperti sarang ya, dia pertumbuhannya bisa dikatakan sebagai nest, bisa dikatakan sebagai sarang ataupun pertumbuhan yang lobulated ya, seperti lobul-lobul. Nah, ini lobul-lobul ya. Pertumbuhan lobulated dipisahkan dengan apa? Ada stroma fibrovaskular. Mana sih stroma fibrovaskularnya? Ini adalah stroma fibrovaskular. Ini stroma fibrovaskular, dan sel-sel tumornya itu dia berkembang dalam uh, yang dikatakan sebagai neurofibrillary matrix ya. Ini adalah neurofibrillary matrix nih yang berwarna pink muda ya, itu tempat pertumbuhan daripada sel-sel tumor adalah neurofibrillary matrix. Ini sel-sel tumor yang bertumbuh di dalam neurofibrillary matrix. Kemudian kita dapat melihat gambaran yang bersarang, nest ataupun lobulated, dan di sekitarnya adalah adanya stroma fibrovaskular. Ini juga sama ya, dia yang khas adalah pada olfactory neuroblastoma sel-selnya berukuran seragam. Jadi kita bisa melihat gambar itu hamparannya sama. Tapi bedakan ini merupakan sel-sel tumor, bukan merupakan sel-sel limfosit. Dari segi ukurannya saja sudah berbeda. Ini sel-sel tumor yang kita temukan pada apa? Neurofibrillary matrix, di sekitarnya adalah stroma fibrovaskular. Ini stroma fibrovaskular, ini pertumbuhannya seperti lobulated. Nah, ini adalah pertumbuhan lobulatednya, pertumbuhan lobulated, kemudian ini bertumbuh sel-sel tumornya yang homogen itu ataupun seragam uniform itu bertumbuh dalam neurofibrillary matrix, kemudian di sekitarnya adalah stroma fibrovaskular. Juga sama lobulated ya. Ini lobulated. Kemudian ada mikroklasifikasi, cuman di sini kita tidak membahas itu sebagai fokus. Ini hanya tambahan. Kadang-kadang ditemukan ada mikroklasifikasi, kemudian ada dia sel-sel tumor yang homogen ini bertumbuh dalam neurofibrillary matrix di sekitar stroma fibrovaskular. Kemudian sediaan terakhir akan kita identifikasi adalah kolesteatom. Nah, kolesteatom ini lagi-lagi merupakan lesi non-neoplastik, jadi dia bukan merupakan neoplasma. Ya, dia dapat menyebabkan apa? Erosi tulang sekitarnya yang progresif. Nah, ini juga disebut sebagai inklusi epidermal dan umumnya terjadi unilateral, hanya pada satu telinga saja, yang dikatakan sebagai apa sih? Kista inklusi epidermal atau epidermal inclusion cyst.
Jadi kalau teman-teman ingat pada kuliah yang diberikan, bahwa nanti tuh gambaran yang terjadi adalah akan ada seperti pouch ataupun seperti kantong, yang mana nanti kantong tersebut akan terus-menerus mengalami pembesaran. Kantong tersebut isinya adalah epitel squamosa, ya, isinya epitel squamosa. Yang kita tahu epitel squamosa itu terus-menerus mengalami perkembangan, terus-menerus mengalami pembelahan, sehingga semakin banyak semakin besar, sehingga apa dampaknya, dia akan menyebabkan gangguan pada tulang-tulang di sekitar. Ya, bayangkan di telinga kamu kemudian ada sebuah kantong yang isinya epitel yang terus-menerus mengalami pembelahan semakin besar, lama-lama apa struktur tulangnya akan tergerus dan struktur-struktur di sekitarnya akan mengalami perubahan. Nah, ini adalah seperti pouch, ya, di liang telinga tengah. Dan isi adalah epitel squamosa, diinduksi oleh inflamasi kronis seperti otitis media ataupun dapat juga terjadi secara kongenital. Nah, yang khas tadi dia dapat mendestruksi daripada tulang-tulang pendengaran ataupun tulang-tulang mastoid, ya. Dimulai dengan keluarnya kulit atau kantong atau outpouching yang terdapat di membran timpani yang dapat kita temukan pada liang telinga tengah. Nah, ini secara mikroskopis kita temukan ada 4 gambaran tersebut. Eh, yang pertama kita akan identifikasi pertama, yaitu adanya epitel squamosa bertingkat berkeratin. Nah, ini adalah struktur epitelnya. Oke, mungkin di sini kurang terlihat dengan jelas, ya. Oke, nah ini adalah gambaran yang jelas untuk epitel bersquamosa, epitel squamosa bertingkat berkeratinnya, di mana yang khas sekali adanya keratin lamelar. Jadi kalau misalnya kata kita temukan ada keratin yang tersusun seperti lamel-lamel, ya, ini keratin yang tersusun seperti lamel-lamel itu sudah pasti merupakan gambaran daripada kolesteatom. Kemudian kita juga dapat menemukan adanya infiltrat jaringan granulasi. Jaringan granulasi itu apa sih? Jaringan granulasi itu merupakan jaringan yang merupakan bagian daripada wound healing ataupun penyembuhan luka yang dulu sudah kita pelajari pada modul patofisiologi dasar, di mana nanti akan terjadi proliferasi fibroblast dan juga pembentukan kapiler baru berdinding tipis dan juga ada infiltrasi sel-sel inflamasi. Nanti kita menemukan ada gambaran kapiler, ya, untuk mengatasi luka yang telah terjadi. Ini adalah akumulasi keratin lamelarnya. Kemudian di sini kita menemukan ada apa? Jaringan granulasi. Ini juga merupakan bagian jaringan granulasi. Ini jaringan granulasi yang khas kita menemukan adanya apa sih? Kita dapat melihat itu adalah pembentukan pembuluh darah baru. Ini khasnya adalah dia ada eritrosit di dalamnya. Nah, ini adalah keratin lamelarnya yang dapat teman-teman identifikasi dan juga dapat teman-teman perhatikan. Ini juga keratin lamelar. Kemudian di sini ini adalah gambaran epitel squamosa bertingkat berkeratin. Kemudian juga ada jaringan granulasi, ada debris-debris sel, dan juga nanti kalau kita perbesar dan kita lihat itu akan ada uh, pembentukan pembentukan kapiler darah yang baru. Nah, ini juga masih merupakan gambaran yang sama dari kolesteatom. Ini adalah keratin yang lamelar. Kemudian kita menemukan adanya jaringan inflamasi, jaringan granulasi karena yang terjadi karena inflamasi. Baik, teman-teman, demikian adalah mentoring patologi anatomi untuk sistem penginderaan. Kita sudah mengidentifikasi 8 sediaan. Jangan lupa untuk memahami bagaimana karakteristik dan juga struktur makroskopik serta mikroskopik dari masing-masing sediaan yang tadi sudah kita bahas. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Apabila ada kesalahan ataupun ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman dapat menghubungi aku secara personal. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.